Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng nih, yang cantik-cantik. Kali ini nih saya sedang berada di satu tempat yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita untuk melatih anjing berenang kan. Tuh, beliau-beliau itu biasanya berdiri di sini, pemilik anjing nih. Nah, terus dia pakai tali, anjingnya dia ke sebelah sanain supaya dilatih berenang melawan arus gitu. Nanti sewaktu-waktu dia diajak berburu melintasi sungai apa itu bisa berenang di sana ya. Nah, tapi kali ini kita bukan mau membahas itu kan. Kali ini kita itu mau membahas plus minus merawat anjing. Tentu menurut versi kami orang-orang muslim ya, menurut hukum Islam. Bagi yang bukan muslim sekali lagi mohon maaf ya. Bukan bermaksud apa-apa, kita hanya menjelaskan keyakinan kita gitu kan. Yang pertama kita akan balance, seimbang, istilahnya menjelaskan positifnya memelihara anjing dan negatifnya memelihara anjing. Sekarang kita mau ngomongin negatifnya dulu kan. Itu dalam berbagai literatur agama Islam itu sering diceritakan bahwa malaikat rahmat itu tidak akan masuk terhadap rumah-rumah yang di dalamnya ada anjingnya kan, ya kan. Nah, itu salah satu negatifnya. Jadi dengan kata lain, kalau di rumah itu ada anjing, maka malaikat rahmat itu jarang masuk, tidak bisa masuk ke rumah tersebut, seperti pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, nah lalu bagaimana kalau di rumah ada anjing? Ya kita cek, tapi ini bukan kita cek penghuni rumahnya termasuk orang-orang yang dapat rahmat atau tidak, gitu kan. Kalau kelihatannya mereka meskipun ada anjingnya termasuk orang-orang yang dapat rahmat, ya kita lihat lagi itu benar-benar dia dapat rahmat atau kelihatannya saja itu. Dengan kata lain, baik bagi yang suka anjing maupun yang tidak suka anjing harus tahu bahwa salah satu dampak negatif memelihara anjing adalah menurut keyakinan kami umat Islam, malaikat rahmat tidak bisa masuk ke rumah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kan, dalam berbagai catatan fikih Islam, anjing itu dimasukkan ke dalam kategori najis mughalladah kan. Apa artinya najis mughalladah? Itu najis dengan tingkatan terberat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sesuatu terkena najis mughalladah, dalam konteks ini najisnya anjing, maka dia itu harus disucikan dengan 7 kali bilas gitu kan. 7 kali cuci gitu kan, 7 kali bilas, dan salah satunya harus dicampur dengan lumpur atau dengan debu atau air berdebu, itu ya najis mughalladah. Dengan kata lain gimana kan? Kalau bagi seorang muslim itu memelihara anjing di dalam rumah itu sangat sulit ya kan. Maksudnya gimana? Misalnya ada anjing menjilat menjilat pakaian kita atau perabot kita, maka tuh pakaian harus dicuci 7 kali, kemudian salah satunya itu dicuci dengan air bercampur debu gitu kan. Nah, misalnya anjing tersebut itu menjilat apalah alat makan kita, piring atau apa, kebetulan tanpa sengaja dijilat anjing. Nah, maka sama, kita itu harus dicuci 7 kali, itu repotnya. Najisnya itu najis mughalladah. Misalnya anjing tersebut habis basah kehujanan atau mandi, kemudian dia menggibri-gibrikan. Nah, airnya itu hukumnya dia najis mughalladah kan, harus hati-hati itu kan. Jadi karena repot membersihkan bekas anjing atau lacak tilas anjing, karena itulah tidak dianjurkan bagi sebagian tentunya ya muslim untuk memelihara anjing. Itu yang kedua. Yang ketiga kan, dalam berbagai literatur anjing juga termasuk hewan yang dalam tanda petik tidak patuh pada nabinya. Kita ingat dalam sejarah Nabi Nuh itu ketika banjir akan tiba, Nabi Nuh itu memasukkan hewan sepasang-sepasang, misalnya ontak sepasang, apa sepasang, termasuk di dalamnya ada sepasang anjing. Nah, sudah dianjurkan nih para hewan supaya tidak kawin selama berada di perahu itu. Ternyata anjing malah tetap kawin. Dia itu melanggar aturan dari Nabi Nuh istilahnya.
Karena pelanggaran tersebut itulah kemudian kita saksikan sekarang nih, kalau anjing-anjing lagi kawin itu kayaknya susah banget itu kalau ngeliat anjing kawin, kayaknya kasihan. Nah, mungkin itu dulu merupakan salah satu dampak dari pengkhianatan dia terhadap Nabi Nuh gitu kan. Lalu kita cek juga itu istilahnya anjing juga nih, kebetulan kalau anjing-anjing yang liar itu juga dia suka mencuri, itu mencuri daging atau mencuri apa gitu kan. Itu yang keempat, itu efek negatif terhadap para atau kalau memelihara anjing itu kan 4 aja ya udah, yang lain-lain tentu banyak lah nanti para ahlinya. Lalu positifnya apa kan? Nah, kita juga nggak memungkiri bahwa di dalam berbagai literatur Islam itu banyak dijumpai hal-hal yang kisahnya positif berkaitan dengan anjing. Misalnya kita kenal itu ada istilah apa namanya, dalam sejarah Ashabul Kahfi ya, itu kan ada anjing yang setia menemani mereka. Nah, anjing pun itu istilahnya kalau dia setia menemani orang baik akan namanya akan terangkat menjadi baik. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sekecil apapun, seburuk apapun, kalau kita bergaul dengan para ulama, dengan para ajengan, itu istilahnya kita akan ke bawah baik dengan mereka, kan begitu. Maka bertemannya dengan orang baik. Anjing aja ikut Ashabul Kahfi dia namanya jadi harum, apalagi kita yang manusia, makhluk termuter. Itu pertama. Yang kedua kan, kita juga dalam literatur Islam itu mengenal ada seorang perempuan pelacur, dia gara-gara menolong anjing, memberi minum anjing yang sedang kehausan, kemudian nih pelacur menjadi husnul khotimah, menjadi orang yang baik, kan kira begitu. Dengan kata lain, meskipun anjing statusnya tadi negatifnya seperti yang sudah kita ceritakan, tetapi dia bisa menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi nggak usah gimana kalau melihat anjing atau penghobi anjing, biasa aja. Itu yang kedua kan. Yang ketiga, dalam berbagai literatur Islam kita juga menjumpai bahwa salah satu manfaat anjing itu bisa digunakan untuk istilahnya apa ya, menjaga ternak. Itu kan banyak tuh umat Islam yang punya ternak kalau di padang pasir di mana itu. Nah, dia itu menjaganya dengan anjing. Itu kan positifnya punya anjing. Selain untuk menjaga binatang ternak, anjing juga kita gunakan untuk menjaga kebun, kita gunakan untuk menjaga rumah. Kalau zaman sekarang itu banyak anjing pelacak, istilahnya ada anjing yang dilatih untuk mencium narkoba dan lain-lain. Itulah positifnya kalau kita punya anjing. Kemudian anjing juga istilahnya merupakan salah satu hewan yang mudah dilatih, kan begitu, dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Mudah dilatih istilahnya kan begitu. Dan lain-lain. Dengan kata lain, kita baik yang suka memelihara anjing, yang cinta kepada anjing maupun yang benci kepada anjing, harus tahu dalam literatur Islam ada plus ada minusnya tentang anjing. Kalau begitu ya sudah, biasa saja. Kalau terpaksa kita mau memelihara anjing misalnya untuk menjaga rumah, untuk menjaga ternak, maka ketahuilah bahwa ada hal-hal tadi negatif yang sudah disebutkan. Begitupun ketika ada orang yang kebetulan nggak suka anjing, nggak butuh anjing, maka nggak usah benci-benci amat. Kenapa? Ada fakta positifnya tentang anjing. Dengan kata lain, kalau begitu kita pandang si anjing ini sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia punya hak untuk kita hargai, dan dia juga dalam tanda petik punya kewajiban berbakti nurut kepada manusia sebagai khalifatullah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa kita kemudian lebih bisa menghargai para anjing, atau kita juga masih bisa menghargai orang-orang yang kebetulan memelihara anjing. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.